Saya akan mulai teman-teman sekalian dengan contoh baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau setelah 8 tahun, 9 tahun berdakwah di Mekah, Nabi SAW merasa Mekah ini kayaknya udah nggak layak dakwah nih. Selama hampir 8 tahun berdakwah, 9 tahun berdakwah di Mekah, subhanallah tidak ada yang beriman kepada Nabi SAW kecuali 153 orang. 83 orang hijrah ke negeri Ethiopia, ke Habasyah, tinggal di sana, dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan yang tinggal bersama Nabi SAW di Mekah 69-70 orang sama beliau. 8 tahun, 9 tahun berdakwah. Maka Nabi SAW melihat, dan di situ juga disiksa kaum muslimin, nggak bisa berdakwah, nggak bisa bertemu orang, keluar Mekah pun tidak bisa dijaga di pintu gerbang. Susah. Kalau begitu dakwah digebukin, dipukulin, mati pun tidak ada masalah. Kalau ada orang Mekah yang bunuh orang Islam halal, nggak dihukum. Jadi betul-betul terus isolasi. Nabi SAW berpikir cari lokasi dakwah baru. Lalu terlintas di benak Nabi SAW, ijtihad beliau, lokasi dakwah yang paling dekat adalah kota Taif. Kota Taif teman-teman kurang lebih 60 km dari Mekah. Dan kota ini dingin, enak. Sampai sekarang Masya Allah udaranya bagus sekali dan sudah masuk di, tentu dia dekat Mekah ya, jadi masuk di kerajaan Saudi sekarang. Pergilah Nabi SAW sebelum subuh ke sana, masih gelap. Karena kalau sudah terang, biasanya orang-orang Mekah lihat, ditahan, nggak boleh keluar. Supaya nggak ada yang tahu. Rupanya, Nabi SAW jalan kaki, 60 km jalan kaki bisa ditempuh sampai 3 hari. Jalan kaki, baru sampai ke kota Taif. Pamannya, Abu Lahab, yang Allah sebutkan dalam surah Masad, benci sekali dengan Islam. Benci sekali dengan Nabi SAW. Karena Nabi menantang mereka untuk menyembah berhala. Sementara Abu Lahab ini termasuk pebisnis terbesar di Mekah, patung. Dia yang banyak jual patung tuh. Nah dia merasa Nabi SAW kalau larang, walaupun ponakannya sendiri, berarti ganggu bisnisnya dia nih. Sampai anaknya dia, ada yang menikah dengan ya, anak Nabi SAW. Suruh cerai. Maka ini penyebab daripada kebencian yang luar biasa, membuat Abu Lahab tahu Nabi SAW keluar dari Mekah. Maka Nabi SAW dikejar oleh dia, tapi dia lewati jalur yang lain pakai kuda. 1,5 hari sudah sampai ke Taif. Dia sampaikan, Abu Lahab sampaikan ke orang-orang Mekah, orang-orang Taif, termasuk kepala-kepala sukunya. Waktu itu suku Thaqif namanya. Kalau akan datang kepada kalian ponakan saya namanya Muhammad, orang itu pendusta, jangan dipercaya. Dia penyihir, dia memisahkan antara suami istri, dia begini, dia begitu, segala macam keburukan. Dan kalau kalian menerima dia, pasti akan kacau negeri kalian sebagaimana kami kacau. Sekarang kami ribut, kami begini, kami tidak tenang dan segala macam hal. Nabi SAW waktu tiba di sana teman-teman sekalian, tiba di Taif. Begitu datangi kepala sukunya, spontan penolakan. Langsung tidak mau menerima. Karena ada informasi dari Abu Lahab tadi. Gak mau menerima. Lalu kata Nabi SAW, baiklah kalau kalian tidak mau terima, izinkan saya berdakwah ke kaum kalian. Enggak, kata mereka, enggak boleh sama sekali. Kalau kamu berdakwah, kalau kau berdakwah ke mereka, maka kau akan ngacoin semuanya. Maka kami usir kamu keluar dari Taif. Nabi SAW pun akhirnya coba merayu, tidak bisa. Akhirnya pemimpin-pemimpin kota Taif ini mengatakan kepada satu kota Taif, bayangin kalau satu Denpasar gitu ya, semuanya rajam Nabi SAW, lempar dengan batu. Tapi bukan badannya, kakinya. Setiap Nabi SAW angkat kaki kanan, misalnya kaki kanannya yang dilempari SAW. Kaki yang mulia, kakinya Nabi dilemparin, berdarah-darah. Turun kaki kanan, kaki kiri diangkat, kaki kiri yang dilemparin. Sampai semuanya penuh dengan darah nih. Nabi SAW terus jalan, karena kalau beliau diam, malah nanti bisa mati terajam gitu. Dan dakwah akhirnya terhadang. Maka jalanlah Nabi SAW sampai di pintu gerbang kota Taif. Sudah keluar, mereka tutup pintu gerbang. Lalu Nabi SAW terjatuh duduk dalam kondisi sakit luar biasa, panas matahari, terik keringatan. Dalam kondisi seperti ini, dakwah di Mekah ditolak, dakwah di Taif ditolak, jalan sendirian tidak ada pembela, dilemparin, dirajam. Beliau berusaha datang ke bawah sebuah pohon teman-teman sekalian. Lalu Nabi SAW mengucapkan kalimat, ini saksi bahasan kita. Kata Nabi SAW, ya Allah,
kemana engkau akan arahkan kakiku? Ke sebuah kota kah? Mekah, yang menolak dakwah? Atau ke kota ini, Taif, yang melempariku seperti ini? Atau ke satu masa depan yang aku belum tahu ya Allah? Tetapi, kalau seandainya ya Allah, semua ini tidak membuatmu atau tidak merusak hubunganku denganmu, maka aku tidak peduli ya Allah. Tetap aku akan berdakwah. Aku akan sampaikan agama ini selama memang ini tidak merusak hubungan denganmu. Allah Subhanahu wa ta'ala langsung memberikan jawaban kepada Nabi SAW. Pada saat itu datang Jibril alaihissalam. Lalu Jibril berkata, hai Muhammad, aku telah diutus oleh Tuhanmu datang khusus untuk menjawab keluhanmu tadi. Dan di sebelahku ini ada malaikat penjaga gunung, tugasnya ngurus gunung seluruh muka bumi ini. Dia kepalanya nih, pimpinan malaikat pengurus gunung seluruh bumi. Kau tinggal titahkan hai Muhammad. Kalau kau mau, perintahkan saja dia, maka dia akan satukan semua gunung Mekah dengan gunung Taif. Jadi teman-teman kalau naik mobil dari Mekah ke Taif ini gunung semua, gunung batu. Kota Taif itu ada di atas gunung gitu, dingin dia. Dia akan satukan antara gunung-gunung Mekah sama gunung Taif sehingga dua kota ini habis dalam sejarah dunia. Nggak ada lagi Mekah sama Taif nih. Dan dakwamu tetap akan tersebar. Pasti akan tersebar apa yang kau sampaikan. Ini agamanya Allah. Atau kamu bersabar, dakwahin mereka dan agamamu juga akan tersebar. Allah berikan jawaban. Maka kata Nabi SAW, saya bersabar. Semoga saja dari kota ini, dituntut kota Taif, dari kota ini Allah mengeluarkan dari keturunan mereka yang beriman kepadanya. Subhanallah, doa Nabi SAW mustajab nih, diterima sama Allah. Keluarlah dari kota Taif, cukup satu orang ini, banyak yang lainnya, tapi satu orang ini kita kenal betul namanya. Namanya Abdurrahman ibn Sakhr, julukannya Abu Hurairah. Abdurrahman ibn Sakhr namanya beliau. Abu Hurairah diambil dari kata-kata Hirrah yang berarti kucing, karena Abu Hurairah suka pelihara kucing. Nama dia Abdurrahman ibn Sakhr. Keluar dari kota Taif itu tadi dan beriman kepada Nabi SAW dan menjadi perawi hadis terbanyak. Ini juga termasuk kasih sayangnya Nabi SAW kepada umat manusia. Beliau tidak, kalau beliau itu hari minta dihancurin semua. Tapi akhirnya tidak jadi hancur.